Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha mengetahui setiap isi hati manusia. Dialah yang membolak-balikan hati sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, mengubah jiwa yang gelisah menjadi tenang, dan mengubah kehidupan seorang hamba melalui cara-cara yang seringkali tidak disadari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan bahwa kebersihan hati adalah salah satu nikmat terbesar yang dapat dimiliki seorang mukmin. Sahabatku, dalam kehidupan ini, seringkali kita lebih sibuk meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak. Kita berdoa agar usaha berkembang, agar pekerjaan dimudahkan, agar hutang segera terlunasi, agar kehidupan menjadi lebih lapang. Semua doa itu baik, namun pernahkah kita berpikir, bagaimana jika sebelum Allah melapangkan rezeki kita, Allah terlebih dahulu sedang melapangkan hati kita? Bagaimana jika sebelum Allah menambah nikmat yang tampak, Allah lebih dahulu membersihkan sesuatu yang tidak tampak, yaitu hati kita? Sahabat namun kolbu, hati adalah tempat lahirnya niat, tempat tumbuhnya syukur, tempat lahirnya kesabaran, tempat bersemayanya keikhlasan. Dan dari hati itulah seluruh amal kehidupan bermula. Karena itu, Allah seringkali memperbaiki hati seorang hamba sebelum memperbaiki keadaan hidupnya. Bukan karena Allah ingin menunda kebaikan, tetapi karena Allah ingin agar hambanya siap menerima nikmat dengan penuh syukur, menjaganya dengan amanah, dan menggunakannya di jalan yang diridhoinya. Hari ini, mari kita renungkan 10 perubahan hati yang bisa menjadi bentuk bimbingan Allah kepada seorang hamba. Perubahan-perubahan ini bukanlah kepastian bahwa rezeki tertentu pasti akan segera datang. Namun hati yang dibersihkan oleh Allah adalah nikmat yang sangat besar dan menjadi bekal berharga untuk menjalani kehidupan yang lebih berkah. Semoga renungan ini membuat kita semakin mencintai proses memperbaiki hati, dan semakin yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hamba-hambanya. Yang pertama, hatimu mulai mudah menyesali dosa yang dahulu dianggap biasa. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu merasa biasa saja. Ia mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, menunda sholat, melalaikan amanah, melakukan dosa kecil. Namun hatinya tetap tenang, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Tetapi ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, keadaan itu berubah. Kesalahan sekecil apapun mulai terasa berat. Ucapan yang kurang baik membuat hati gelisah. Kelalaian dalam ibadah menghadirkan penyesalan. Bahkan dosa yang dahulu dianggap sepele kini membuatnya segera beristighfar. Sahabatku, ini adalah nikmat, karena hati yang masih mampu merasa bersalah adalah hati yang masih hidup, masih menerima cahaya hidayah, masih ingin kembali kepada Allah. Sebaliknya, hati yang terus melakukan kesalahan tanpa rasa bersalah perlu banyak bermuhasabah dan memohon agar Allah melembutkannya kembali. Jika akhir-akhir ini engkau lebih cepat meminta ampun, lebih sering menangis dalam doa, lebih ingin memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain, maka bersyukurlah, karena boleh jadi Allah sedang membersihkan hatimu sedikit demi sedikit. Yang kedua, engkau lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil yang dahulu terabaikan. Sahabat namun kolbu, ketika hati dipenuhi keinginan dunia, kita sering merasa kurang. Sudah memiliki pekerjaan masih merasa tidak cukup. Sudah memiliki keluarga masih sibuk melihat milik orang lain.
Sudah diberi kesehatan, namun lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Padahal, begitu banyak nikmat yang Allah berikan setiap hari. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tubuh yang masih dapat bersujud, mata yang masih mampu melihat, kesempatan untuk bertaubat. Semua itu adalah karunia yang tidak ternilai. Sahabatku, ketika Allah mulai membersihkan hati, cara pandang berubah. Kita mulai mengucapkan Alhamdulillah, bukan hanya ketika memperoleh sesuatu yang besar, tetapi juga ketika bangun dalam keadaan sehat, ketika keluarga masih berkumpul, ketika dapat menikmati makanan sederhana, ketika diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Hati yang bersyukur akan lebih mudah merasakan kecukupan, dan orang yang merasa cukup akan lebih tenang menjalani kehidupan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah bersyukur, lebih sedikit membandingkan hidupmu dengan orang lain, lebih menikmati nikmat yang sederhana, maka jagalah hati itu, karena syukur adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang memperindah jiwamu dengan cahaya keimanan. Sahabat namun kolbu, membersihkan hati adalah proses yang lembut, tidak selalu disertai perubahan besar yang terlihat oleh manusia. Namun ketika hati mulai mudah menyesali dosa dan lebih pandai bersyukur, sesungguhnya Allah sedang menanam benih-benih kebaikan yang kelak akan membuat kehidupan terasa lebih damai, lebih bermakna, dan lebih dipenuhi keberkahan. Sahabat namun kolbu, hati yang dibersihkan oleh Allah tidak berubah dalam semalam. Sebagaimana hujan yang turun perlahan menyuburkan tanah yang lama mengering, demikian pula rahmat Allah menyentuh hati seorang hamba sedikit demi sedikit. Ada kebiasaan yang berubah, ada cara berpikir yang menjadi lebih bijaksana, ada doa yang semakin tulus, dan ada rasa tenang yang mulai tumbuh meskipun keadaan di luar belum sepenuhnya berubah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, engkau lebih mudah memaafkan daripada menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu, salah satu beban paling berat yang sering dibawa manusia adalah dendam. Luka yang terus diingat, kesalahan orang lain yang terus diputar dalam pikiran, keinginan untuk membalas, semua itu perlahan menghabiskan ketenangan hati. Namun ketika Allah mulai membersihkan hati seorang hamba, terjadi perubahan yang indah. Ia mulai menyadari bahwa memaafkan bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak ada. Memaafkan adalah membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dibawa sepanjang hidup. Sahabatku, orang yang memaafkan tetap belajar dari pengalaman. Ia tetap berhati-hati, namun ia tidak lagi membiarkan kebencian menguasai hatinya. Ia menyerahkan urusan keadilan kepada Allah yang Maha Adil, karena ia percaya tidak ada satupun kezaliman yang luput dari pengetahuan Allah. Ketika hati terbebas dari dendam, ada ruang yang terbuka, ruang untuk syukur, ruang untuk doa, ruang untuk ketenangan, dan ruang untuk berbagai kebaikan yang Allah tanamkan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, semoga Allah mengampuninya dan juga mengampuniku, lebih memilih menjaga kedamaian daripada memperpanjang permusuhan, maka bersyukurlah. Karena hati yang mudah memaafkan adalah hati yang sedang Allah lapangkan dengan kasih sayangnya. Yang keempat, engkau tidak lagi mudah iri melihat nikmat orang lain. Sahabat namun kolbu, di zaman sekarang, sangat mudah melihat kehidupan orang lain, melalui cerita, melalui foto, melalui berbagai hal yang tampak indah. Tanpa disadari, hati mulai membandingkan. Mengapa dia lebih berhasil? Mengapa rezekinya tampak lebih luas? Mengapa hidupku belum seperti mereka? Jika perasaan itu terus dipelihara, hati akan lelah karena selalu merasa kurang. Namun ketika Allah mulai membersihkan hati, cara pandang berubah. Kita mulai ikut bahagia melihat saudara kita mendapatkan nikmat. Kita mendoakan mereka dan dalam hati berkata, "Ya Allah,
Berkahilah nikmat yang Engkau berikan kepada mereka, dan karuniakan kepadaku kebaikan sesuai dengan hikmah-Mu. Sahabatku, inilah hati yang sehat, hati yang percaya bahwa rezeki setiap manusia telah Allah atur dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Ia tidak sibuk menghitung milik orang lain, ia lebih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena ia yakin Allah tidak pernah salah dalam membagikan rezeki. Dan Allah mengetahui bahwa waktu terbaik untuk setiap hambanya. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah bersyukur atas apa yang ada, lebih ringan mendoakan keberhasilan orang lain, lebih fokus memperbaiki ikhtiarmu sendiri, maka jagalah hati itu. Karena hati yang bersih dari iri akan lebih mudah dipenuhi ketenangan, dan ketenangan adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada orang-orang bertakwa. Sahabat namun kolbu, memaafkan membuat hati menjadi lapang. Menjauhkan iri membuat hati menjadi damai. Dan ketika Allah membersihkan hati dari dua penyakit ini, seorang hamba akan lebih siap menjalani kehidupan dengan penuh syukur, kasih sayang, dan tawakal. Sebab keberkahan hidup seringkali tidak dimulai dari bertambahnya harta, tetapi dimulai dari hati yang semakin bersih dan semakin dekat kepada Allah. Sahabat namun kolbu, semakin hati dibersihkan oleh Allah, semakin berubah pula cara kita menjalani kehidupan. Yang dahulu terasa sangat penting, perlahan terjadi biasa. Yang dahulu sering kita abaikan, justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana hati memandang setiap nikmat yang Allah titipkan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau lebih menikmati beribadah daripada sekadar mengejar kesenangan dunia. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika hati hanya sibuk mengejar dunia. Bangun pagi hanya memikirkan pekerjaan, siang memikirkan keuntungan, malam memikirkan target yang belum tercapai. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras. Islam justru menganjurkan umatnya untuk berikhtiar. Namun, ketika dunia memenuhi seluruh isi hati, ibadah seringkali menjadi sesuatu yang terburu-buru. Salat dilakukan sekadarnya, Al-Quran jarang dibaca, zikir hanya sesekali, padahal hati semakin lelah. Sahabatku, ketika Allah mulai membersihkan hati, terjadi perubahan yang sangat indah. Salat bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan tempat beristirahat. Zikir bukan lagi sekadar bacaan, melainkan penyujuk jiwa. Membaca Al-Quran bukan lagi rutinitas, melainkan kebutuhan hati. Bahkan ketika dunia sedang terasa berat, seorang hamba justru mencari ketenangan dengan mendekat kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati duduk setelah sholat, lebih rindu membaca Al-Quran, lebih mudah menangis ketika berdoa, maka bersyukurlah. Karena hati yang mulai menikmati ibadah adalah hati yang sedang Allah hidupkan dengan cahaya iman. Yang keenam, engkau lebih suka memperbaiki diri daripada menilai kekurangan orang lain. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang belum tenang adalah terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain. Kita sudah mengkritik, mudah menghakimi, mudah membandingkan, namun sangat sulit melihat kekurangan diri sendiri. Padahal, perjalanan menuju Allah dimulai dari muhasabah. Ketika Allah membersihkan hati seorang hamba, cara berpikirnya berubah. Ia tidak lagi bertanya, mengapa orang lain seperti itu? Tetapi lebih sering bertanya, apa yang masih harus aku perbaiki? Ia mulai memperhatikan kualitas salatnya, kejujurannya, kesabarannya, akhlaknya kepada orang tua, sikapnya kepada pasangan, cara berbicaranya kepada anak-anak, keikhlasannya dalam bekerja. Semua itu menjadi bahan renungan setiap hari. Sahabatku,
Orang yang sibuk memperbaiki dirinya akan memiliki sedikit waktu untuk mencela orang lain, karena ia memahami bahwa perjalanan menuju ridha Allah adalah perjalanan memperbaiki diri, bukan perlombaan mencari kesalahan sesama. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima nasihat, lebih senang bermuhasabah, lebih sedikit mengomentari kehidupan orang lain, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang mengajarkanmu kerendahan hati, dan kerendahan hati adalah salah satu perhiasan terindah bagi seorang mukmin. Sahabat namun kolbu. Ketika ibadah mulai terasa nikmat, dan muhasabah menjadi kebiasaan, itulah saat hati perlahan dibersihkan oleh Allah. Bukan karena kita telah menjadi sempurna, melainkan karena Allah sedang menuntun kita untuk terus bertumbuh, terus memperbaiki niat, terus memperindah akhlak, dan terus melangkah menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu. Hati yang dibersihkan oleh Allah akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Masalah yang dahulu membuat putus asa, kini menjadi pengingat untuk lebih banyak berdoa. Keberhasilan yang dahulu membuat bangga, kini menjadi alasan untuk semakin bersyukur. Penantian yang dahulu terasa menyiksa, kini dipahami sebagai bagian dari pendidikan Allah kepada hambanya. Begitulah cara Allah memperhalus jiwa seorang mukmin. Perlahan, lembut, namun sangat mendalam. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau lebih tenang menunggu ketetapan Allah daripada memaksa keinginanmu sendiri. Sahabat namun kolbu. Manusia memiliki banyak keinginan. Kita ingin doa segera dikabulkan, ingin usaha segera berhasil, ingin semua rencana berjalan sesuai harapan. Namun tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut ilmu Allah. Ketika hati masih dikuasai oleh hawa nafsu, penantian terasa sangat menyakitkan. Setiap keterlambatan dianggap kegagalan. Setiap penolakan dianggap akhir dari segalanya. Namun ketika Allah mulai membersihkan hati, terjadi perubahan yang indah. Kita tetap berikhtiar, tetap bekerja, tetap berdoa, tetapi kita juga mulai belajar menerima bahwa Allah memiliki waktu terbaik. Sahabatku, orang yang bertawakal tidak berhenti berusaha, ia hanya berhenti memaksa takdir. Ia memahami bahwa ada hikmah yang belum mampu ia lihat, ada pelajaran yang belum selesai, ada kesiapan yang masih sedang Allah bangun. Karena itu, ia tidak kehilangan semangat. Ia hanya belajar lebih sabar. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan keputusan-Mu, selama Engkau selalu membimbingku menuju kebaikan," maka bersyukurlah. Karena hati yang tenang dalam penantian adalah hati yang sedang Allah kuatkan dengan tawakal. Yang kedelapan, engkau lebih bahagia saat melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Sahabat namun kolbu. Hati yang bersih memiliki satu ciri yang sangat indah. Ia mampu ikut berbahagia ketika melihat orang lain memperoleh nikmat. Ketika sahabatnya berhasil, ia mengucapkan Alhamdulillah. Ketika saudaranya mendapatkan pekerjaan, ia ikut mendoakan. Ketika tetangganya memperoleh kelapangan, ia merasa ikut bersyukur. Mengapa? Karena ia percaya rezeki manusia tidak saling mengurangi. Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain bukan berarti jatah kita berkurang. Allah adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi karunia. Karunia-Nya tidak pernah habis. Sahabatku, betapa damainya hati yang seperti ini. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada rasa sempit. Yang ada hanyalah doa dan rasa syukur. Dan orang yang mampu ikut bergembira atas kebahagiaan saudaranya, sesungguhnya sedang menikmati salah satu buah dari kebersihan hati. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengucapkan doa yang baik untuk orang lain, lebih tulus memberikan selamat, lebih senang melihat sesama memperoleh kebahagiaan, maka jagalah hati itu, karena Allah sedang mengajarkanmu akhlak para hamba yang penuh kasih sayang. Sahabat namun kolbu. Tawakal membuat hati menjadi tenang. Kasih sayang kepada sesama membuat hati menjadi lapang. Dan ketika dua sifat itu tumbuh bersamaan,
seorang hamba akan menjalani hidup dengan lebih damai. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena Allah telah mengubah cara hatinya menghadapi setiap keadaan. Sahabat namun kolbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan ini. Semoga setiap kalimat yang telah kita renungkan bersama menjadi cahaya yang menerangi hati, menguatkan iman, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap proses yang Allah hadirkan dalam hidup seorang hamba selalu mengandung hikmah yang terbaik. Mari kita lanjutkan dengan dua tanda terakhir. Yang kesembilan, engkau lebih ikhlas menerima kekurangan diri, namun tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik. Sahabat namun kolbu. Ada perbedaan besar antara menerima diri dengan pasrah tanpa perubahan. Hati yang dibersihkan oleh Allah tidak menjadikan seseorang merasa putus asa karena kekurangannya. Sebaliknya, ia mampu melihat kelemahannya dengan jujur. Lalu ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku memang masih memiliki banyak kekurangan. Namun aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku selama aku terus berusaha memperbaiki diri." Sahabatku, inilah bentuk kerendahan hati yang sangat indah. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak merasa paling buruk. Ia juga tidak merasa paling baik. Ia hanya fokus menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Setiap hari ia berusaha memperbaiki satu kebiasaan, menjaga satu sholat lebih khusyuk, mengurangi satu kebiasaan buruk, menambah satu amal soleh, memperbaiki satu ucapan yang dahulu sering melukai hati orang lain. Perubahan-perubahan kecil itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, namun Allah melihat semuanya. Dan Allah sangat mencintai hamba yang terus berjuang memperbaiki dirinya dengan penuh keikhlasan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima nasihat, lebih siap mengetahui kesalahan, lebih bersemangat memperbaiki diri tanpa merasa putus asa, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membersihkan hatimu dari kesombongan dan menumbuhkan sifat tawadhu yang sangat dicintainya. Yang ke-10, hatimu lebih merindukan ridha Allah daripada sekadar kenikmatan dunia. Sahabat namun kolbu. Inilah perubahan yang paling dalam. Dan mungkin inilah perubahan yang paling mulia. Pada awal perjalanan hidup, banyak dari kita beribadah karena berharap dunia menjadi lebih mudah. Berdoa agar usaha berhasil, memohon agar kesulitan segera diangkat. Semua itu adalah doa yang baik, namun seiring bertambahnya kedewasaan iman, Allah mulai mengubah orientasi hati kita. Kita tidak lagi hanya bertanya, "Ya Allah, kapan Engkau memberiku apa yang kuinginkan?" Tetapi mulai berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang Kau ridhai, apapun keadaan yang sedang kujalani." Sahabatku, ketika hati telah sampai pada titik ini, kita tetap bekerja keras, tetap mencari rezeki yang halal, tetap memiliki cita-cita, namun semua itu tidak lagi menjadi tujuan akhir. Tujuan terbesar kita adalah ridha Allah. Karena kita menyadari, jika Allah ridha, maka apapun yang diberikannya akan menjadi berkah. Jika Allah ridha, hati tetap tenang saat diberi maupun saat diuji. Jika Allah ridha, langkah-langkah kecil kita akan bernilai ibadah. Dan jika Allah ridha, maka itulah keberuntungan terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia. Apabila akhir-akhir ini engkau lebih sering memohon agar Allah memperbaiki hatimu, lebih takut kehilangan kedekatan dengan Allah daripada kehilangan harta, lebih rindu kepada sujud yang panjang daripada pujian manusia, maka bersyukurlah, karena kerinduan Allah adalah nikmat yang sangat agung. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah merenungkan 10 perubahan hati yang begitu lembut, mudah menyesali dosa, pandai bersyukur, ringan memaafkan, terbebas dari iri, menikmati ibadah, gemar bermuhasabah.
tenang menunggu ketetapan Allah, ikut bahagia melihat nikmat orang lain, ikhlas memperbaiki diri, dan merindukan ridha Allah di atas segala-galanya. Semua perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, namun Allah melihatnya. Dan tidak ada satupun usaha memperbaiki hati yang sia-sia di sisinya. Sahabatku, seringkali kita hanya berdoa agar Allah mengubah keadaan hidup kita. Padahal perubahan terbesar dimulai ketika Allah mengubah hati kita. Karena hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih akan melahirkan keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana akan melahirkan amal yang baik. Dan amal yang baik akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan dengan izin Allah. Maka teruslah menjaga hatimu, jagalah salatmu, perbanyak membaca Al-Quran. Hidupkan lisanmu dengan zikir dan istighfar. Jaga kejujuran dalam setiap pekerjaan. Hormati kedua orang tuamu. Sayangi keluargamu. Ringankan tanganmu untuk membantu sesama. Dan jangan pernah berhenti memperbaiki niatmu, karena hati yang bersih adalah rumah bagi ketenangan. Dan ketenangan adalah salah satu rezeki terbesar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membersihkan hati kita dari kesombongan, iri dengki, dan segala penyakit hati. Semoga Allah memenuhi jiwa kita dengan keimanan, keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Semoga Allah melapangkan rezeki kita melalui jalan yang halal dan penuh keberkahan. Menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, menguatkan langkah kita dalam ketaatan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sahabat namun kolbu, jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang kembali menyadari bahwa perjalanan menuju keberkahan selalu dimulai dari hati yang dekat kepada Allah. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, bersihkan hatiku, kuatkan imanku. Lapangkan rezekiku dengan cara yang Engkau ridhoi, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa nikmat terbesar bukan hanya bertambahnya harta, tetapi juga bertambahnya keimanan dan ketenangan hati. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang memperbaiki diri, agar mereka kembali memiliki harapan dan semakin yakin bahwa Allah selalu membimbing hambanya menuju jalan yang penuh keberkahan. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama, memperdalam iman, memperkuat tawakal, memperbanyak syukur, dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, menjaga kita, hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.